Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Keselamatan sejati menurut leluhur Jawa. Kenapa saya harus membahas tentang ini? Karena sekarang banyak yang salah kaprah mengartikan keselamatan yang sejati, di mana ini akan mempengaruhi kehidupan kita di alam nanti, atau ketika kita terlepas dari dimensi manusia ke dimensi yang lain. Bagaimana isinya? Monggo kita simak bersama-sama. Baik sedulur, selamat siang, dan kapanpun panjenengan nonton video ini, monggo silahkan didukung channel ini agar terus berkembang. Baik, saya ingin membahas tentang keselamatan sejati menurut leluhur Jawa, atau lebih tepatnya menurut simbah-simbah saya dulu. Karena kalau leluhur Jawa nanti terlalu universal, banyak yang berbeda pandangan, jadi saya menyingkap menurut kakek buyut saya. Jadi untuk keselamatan sejati ini adalah keselamatan yang kita tempuh, yang kita tuju selama hidup sebagai manusia. Sebetulnya keselamatan itu adalah tujuan akhir hidup manusia. Kenapa demikian? Karena hanya keselamatan sejatilah yang bisa membimbing jiwa atau roh kita menuju ke dimensi yang tidak terbawah. Nah, keselamatan sejati itu artinya kita betul-betul diselamatkan dari dimensi bawah, kalau bisa kita langsung menuju ke dimensi nirwana, sehingga kita nanti inkarnasi, bukan reinkarnasi. Yang perlu kita garis bawahi adalah alam semesta ini bukan hanya bumi yang dihuni. Apa gunanya ada bintang-bintang, planet-planet yang segitu banyaknya kalau tidak ada kehidupan di sana? Pasti ada, cuma kita belum bertemu. Tapi leluhur kita percaya bahwa kita itu hidup tidak hanya bumi tok, kehidupan itu tidak hanya di bumi tok. Terbukti dari Gunung Padang, itu adalah tempat untuk berkomunikasi dengan antariksa atau makhluk antar dimensi. Itu ditemukan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu dibuat. Nah, kenapa kita harus mencapai keselamatan sejati? Ya, tujuannya agar kita selamat, tidak turun ke dimensi yang paling bawah. Nah, untuk mencapainya seperti apa? Kita bahagiakan diri kita sekarang dengan apa adanya kita. Jadi kita itu sekarang
realitas saja. Kita berusaha menerima kenyataan ini, realitas yang ada dalam diri kita. Kalau kita menjadi orang kaya, orang sukses, kita syukuri. Kalau kita menjadi orang miskin, hidup dalam penderitaan, kita syukuri, kita rubah menjadi kebahagiaan. Sebetulnya ini mudah, cuma kadang orang terlupa, terlena dengan penderitaan yang dialaminya, sehingga sangat sulit untuk bersyukur. Nah, kalau sulit untuk bersyukur, maka tidak akan menemukan kebahagiaan. Di samping itu, sudah sejak lama kebahagiaan itu diukur dengan nilai. Seperti kalau di sekolah, itu nilai dari pendidikannya, mata pelajarannya, rapotnya. Kemudian kalau di kehidupan sekarang ini dinilai dengan uang, kepunyaannya, kepemilikannya, harta benda. Nah, ini sebetulnya yang keliru. Dan ini sebetulnya ajaran memang sengaja dibentuk untuk menyesatkan. Sehingga kita terpaku berpacu untuk nilai-nilai ini tadi. Dirubah ke bentuk angka. Di video yang sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa kita ini sudah dibodohkan, sudah dikotak-kotakan. Sehingga gland pineal atau tempat kecerdasan manusia sudah dikerdilkan. Jadi kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, kehidupan ini akan terasa ringan dan nyaman serta membahagiakan. Karena apa? Kehidupan ini tidak berhenti tapi berkelanjutan. Kalau orang Jawa percaya sekali ngunduh woeng pakarti. Itu yang perlu disadari. Oke sedulur, keselamatan sejati itu artinya ketika kita siap di saat meninggal. Atau lebih tepatnya ketika jiwa kita nanti terlepas dari tubuh materi, itu kita benar-benar siap, kita bahagia, kita dalam kondisi nyaman, sehingga kita nanti terlepas dari dimensi yang paling bawah. Tapi kalau kita selama hidup adanya hanya penderitaan, adanya hanya keluh kesah, rintihan, maka bisa jadi kita nanti masuk ke dimensi bawah atau yang disebut alam gentayangan seperti sekarang ini. Jadi sebetulnya tujuan hidup yang utama adalah mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri, kenyamanan untuk kita sendiri, terlepas dari semua aturan dan dogma-dogma yang sudah diprint oleh alam, oleh lingkungan kepada kita, sehingga itu kita lepaskan pelan-pelan sehingga kita menemukan kebahagiaan sejati dalam diri kita dan kita siap untuk melanjutkan perjalanan ke dimensi yang berikutnya. Demikianlah yang dimaksud keselamatan sejati oleh leluhur-leluhur saya dulu. Jadi diharapkan anak cucunya jangan sampai ada yang mati atau meninggal dalam keadaan menderita sehingga masuk ke arwah gentayangan. Sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini semua berdasarkan pengalaman. Ingat bahwa ilmu leluhur atau ilmu Jawa itu berdasarkan realitas atau ilmu kasunyatan. Jadi kalau tidak mengalami dalam arti dalam hal ini kita mendengarkan sendiri dan kita mengetahui, kita mengkoreksi benar tidaknya, maka itu masih terbatas jarene, dan itu belum disebut kawruh kalau di dalam Jawa. Maka dari itu orang Jawa selalu bilang
Jawa itu ilmune kasunyatan. Kalau kasunyatan itu harusnya lelaku, jadi nglakoni dhewe. Ben Anda benar-benar nglakoni dhewe, membuktikan sendiri, menyatakan sendiri, baru itulah yang disebut kawruh Jawa. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan akhir kata saya dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun sedulur.